Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kak Cerongsok, jumpa lagi masih bersama Kak Cerongsok channel ya. Channel yang selalu konsisten membahas seputar permasalahan kacer-kacer kanibal kita. Dan semoga para teman-teman ya dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Oke, nggak perlu panjang lebar nih, langsung poinnya aja, karena saya dapat pertanyaan dari teman-teman kacer ya, apakah kacer yang sering gigit jari kaki itu termasuk kacer kanibal katanya Om. Jawabannya adalah ya, itu gigit jari kaki itu positif kanibal. Dari mana saya berani bilang kalau yang gigit jari itu bahwa kacer kanibal itu? Karena pengalaman saya pribadi ya, karena saat di puncaknya kanibal yang seperti itu jenis yang satu ini bahkan lebih ekstrim ya, bisa tampil lebih sadis dari kanibal-kanibal yang lain, karena dia mampu memutuskan jari-jari kakinya itu sendiri. Dan jika dibiarkan itu akan terus berlanjut ya teman-teman ya. Dan setelah ke jari, biasanya setelah dari mulai ke jari-jari kaki itu, jika lari ke bulu itu biasanya larinya ke ekor atau ke bulu dada yang dipukul. Lantas bagaimana nih cara menanganinya Om? Nah, tentu saja kita sebagai pemilik khawatir dong dengan keadaan kacer kita yang seperti itu ya kan. Nah, seperti biasanya metode yang biasa saya pakai adalah saya tetap memakai cari penyebabnya ya. Nggak bakal saya langsung buru-buru cari obatnya, namun saya lebih fokus untuk mencari penyebabnya kanibalnya tersebut. Sebelum saya bahas penyebabnya, sedikit saya akan terangkan ya mengenai penyebab kanibal pada jari-jari kaki kacer yang seperti ini ya. Jadi gini, yang pertama biasanya sih dikarenakan pemberian ekstra puding ya teman-teman ya, pemberian ekstra puding dengan jumlah yang banyak, terus dan diberikan penjemuran yang ekstrim. Jika kita sudah tahu nih akibatnya karena diberikan pemberian ekstra puding yang over dan pemberian penjemuran yang ekstrim tadi, ada baiknya langkah awal yang perlu kita atasi adalah penjemurannya dikurangi dulu untuk sementara waktu, atau bahkan sampai di stop dulu hingga terlihat membaik. Saat diberikan penjemuran sudah mulai kelihatan membaik nih, nah artinya sudah bisa nih kita berikan rawatan jamurnya. Dan yang kedua, biasanya karena faktor pemberian jemur yang ekstrim namun EF-nya minim ya, ada lagi yang model yang satu ini nih, EF-nya minim tapi jemurnya ekstrim karena nganggapnya burungnya nih lebih birahi nih gitu. Jemur mau-mau, akhirnya apa yang disebut keadaannya, akhirnya overhead, dia kepanasan teman-teman. Akhirnya sering kali dia nyentuhin jari kakinya yang akibatin akhirnya bahkan sampai luka dan bahkan sampai putus jari kakinya. Jika dikarenakan karena faktor yang satu ini, ada baiknya pemberian ekstra pudingnya harus sedikit ditambah dulu dan penjemurannya sedikit dikurangin hingga keadaannya membaik ya teman-teman ya. Dan yang ketiga, ini yang sih sebenarnya yang jarang dikerjain sih sebenarnya, dikarenakan karena pemberian ulat Hongkong ya dengan jumlah yang ekstrim sih, dan dirawat dengan pola jemur yang berlebihan gitu. Bahkan kasus yang satu ini sih biasanya sih apa ya, penanganannya memang sampai di stop itu pemberian jemurnya, bahkan sampai di stop dulu dan bahkan diberikan mandi sore karena keadaan fisiknya memang bener-bener ini banget gitu loh, berlebihan gitu kepanasannya. Itu bisa jadi seperti jangkrik pun sementara bisa di stop semua itu untuk sementara waktu hingga keadaannya membaik ya teman-teman. Jadi itu kembali saya ingatkan ya, untuk merawat kacer dengan pola jemur ataupun pemberian ekstra puding yang banyak
dengan durasi yang berlebihan bukan dilarang, artinya ada baiknya diperhatikan juga pola istirahatnya, agar semua bisa seimbang gitu, jadi bisa ada hasil yang positifnya dengan si kacer kita. Oke sahabat, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Ingat, kacer yang baik adalah kacer yang sehat. Sampai jumpa lagi dan terima kasih.